Perkenalkan, nama saya Natalia Ansiga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang grup beserta contoh soalnya. Kedua, di sini saya akan menjelaskan teorema yang telah saya ambil dari materi sebelumnya. Dan yang ketiga, saya di sini akan menjelaskan materi tentang subgrup beserta contoh soalnya. Yang pertama, kita akan membahas grup. Grup merupakan suatu cabang matematika yang mempelajari tentang struktur aljabar atau aljabar abstrak. Pada sistem aljabar ini terdiri dari suatu himpunan objek, satu atau lebih operasi pada himpunan bersama dengan hukum tertentu yang dipenuhi oleh operasi tersebut. Salah satu alasan yang paling penting untuk mempelajari sistem tersebut adalah untuk menyatukan sifat-sifat pada topik-topik yang berbeda dalam matematika. Berikutnya adalah orde grup. Orde grup adalah banyaknya elemen grup tersebut. E merupakan himpunan bilangan bulat genap dengan operasi penjumlahan. Himpunan matriks bilangan bulat berorde M kali N dengan operasi penjumlahan himpunan matriks real 2 kali 2 dengan determinan tak nol dengan operasi perkalian matriks. Berikutnya adalah sifat-sifat dalam grup. Yang pertama, sifat-sifat grup. Dalam sebuah grup berlaku hukum pencoretan kiri dan ke kanan. Dalam sebuah grup, setiap persamaan kiri dan setiap persamaan kanan dapat dipecahkan dan jawabannya akan tunggal. Yang ketiga adalah jika G sebuah grup, maka A inverse anggota G berlaku A inverse sama dengan A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Suatu grup atau G, perkalian terdapat dari himpunan anggota G bersama dengan anggota biniar yang didefinisikan pada grup dan memenuhi hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum tertutup, yaitu A kali B anggota G untuk semua A, B anggota grup. Yang kedua adalah hukum asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C untuk semua elemen A, B, C anggota grup. Yang ketiga adalah hukum identitas. Terdapat suatu anggota G, anggota grup, sehingga G kali X sama dengan X kali E sama dengan X untuk semua X anggota G. Yang keempat adalah hukum inverse. Untuk setiap A anggota G, terdapat A inverse anggota G sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E. Biasanya lambang G, perkalian hanya dapat ditulis dengan G. Sedemikian juga AB artinya A kali B dan A inverse adalah lambang dari inverse A. Berikutnya adalah teorema 2. Dalam sebarang grup berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat kanselasi kiri. Jika AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Hukum kanselasi kiri ini, jika XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. Anggota identitas itu tunggal, yaitu jika E dan E aksen elemen Y yang memenuhi hukum identitas, maka E sama dengan E aksen. Inverse dari sebarang anggota Y akan tunggal, yaitu jika A dan B merupakan inverse dari X, maka A sama dengan B kali AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Selanjutnya adalah pembuktian teorema 2.1, yaitu yang pertama, diberikan AX sama dengan AY karena G grup dan A anggota G, maka terdapat A inverse sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse A sama dengan E dengan E identitas. Akibatnya A inverse atau AX sama dengan
inverse A atau AY, dan dengan menggunakan hukum asosiatif diperoleh A inverse AX sama dengan A inverse AY, dan dengan hukuman inverse diperoleh elemen X sama dengan elemen Y. Akhirnya dengan hukum identitas kita peroleh X sama dengan Y. 3. Karena E suatu anggota identitas, maka E kali E aksen sama dengan E aksen. Pada sisi lain, E kali E aksen hasilnya E, hingga E kali E aksen hasilnya E aksen sama dengan E. Yang keempat, karena A dan B merupakan inverse X, maka berlaku XA sama dengan E dan XB sama dengan E. Karena anggota identitas itu tunggal, maka XA sama dengan E sama dengan XB. Akibat dengan menggunakan hukum konstelasi kiri, maka A sama dengan B. Maka kita akan menguji hukum konstelasi kiri, yaitu AB kali B aksen A aksen sama dengan A kali B kali B aksen kali A aksen sama dengan A B kali B aksen hasilnya E, sehingga A kali E hasilnya A aksen, sehingga A aksen kali A sama dengan E. Kemudian kita akan menghitung konstelasi bagian kanan, yaitu B aksen A aksen kali AB, hasilnya B aksen kali A aksen A kali B, hasilnya B aksen kali E kali B, hasilnya B kali B aksen hasilnya E. Maka AB aksen sama dengan B aksen kali A aksen. Contoh soal tentang grup. Misalkan himpunan bilangan asli N. Didefinisikan operasi biner. A kali B sama dengan A tambah B tambah AB. Tunjukkan bahwa N perkalian adalah suatu grup penyelesaian. Yang pertama kita akan menunjukkan apakah dia tertutup atau terbuka. Yang pertama kita ambil sebarang variabel, yaitu kita ambil A dan B. Karena A dan B perkalian N, maka A kali B sama dengan A tambah B tambah AB kali N. Jadi N tertutup terhadap operasi biner. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Kita ambil sebarang variabel, yaitu A, B, dan C di perkalian N. Maka A kali B kali C hasilnya A tambah B tambah C kali C, yaitu A tambah B tambah AB tambah C tambah A tambah B tambah AB tambah C kali C, sama dengan A tambah B tambah AB tambah C tambah AB tambah BC tambah AB. Selanjutnya kita kalikan A kali B kali C. Tadi kan A kali B kali C, sekarang A kali B kali C. Sama dengan A kali B tambah C tambah BC. Sama dengan A tambah B tambah C tambah BC tambah A tambah B tambah C tambah BC, yaitu A tambah B tambah C tambah BC tambah AB tambah AC tambah ABC. Maka untuk setiap ABC perkalian N berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi N perkalian merupakan grup. Selanjutnya adalah materi subgrup. Dalam teori grup, salah satu contoh grup sudah umum diketahui adalah himpunan semua bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Beberapa himpunan bagian tak kosong yang dimiliki himpunan diantaranya adalah himpunan semua bilangan genap dan himpunan semua bilangan ganjil. Kita perhatikan bahwa himpunan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan sebarang. Bunyi teorema yaitu diberikan grup G perkalian sebarang A, B, C anggota grup
Yang pertama, jika A kali C sama dengan BC, maka A sama dengan B. Itu konstelasi kiri. Sedangkan konstelasi kanan, yaitu jika C kali A sama dengan CB, maka A sama dengan B. Didefinisikan subgrup, misalkan G adalah grup, H subgrup dari G untuk A, B anggota G. Kita katakan A kongruen B mod H ditulis A sama dengan B mod H jika A, B aksen anggota H. Contoh soal subgrup. Yang pertama, misalkan A dan B masing-masing subgrup dari G, maka A dan B juga merupakan subgrup dari G. Jawaban, kita ambil sebarang variabel, yaitu di sini saya mengambil P dan Q. Kita ambil sebarang P dan Q anggota A dan B. P Q anggota A, maka P dan Q anggota B juga. Karena H subgrup, maka P Q anggota A, dan karena B subgrup, maka P Q anggota B juga. Akibatnya P Q anggota A dan B. Jadi sifat tertutup terpenuhi. Selanjutnya, karena P anggota A dan A subgrup, maka P aksen anggota A. Karena dari K subgrup, maka P anggota B. Dengan demikian P aksen anggota A dan B. Jadi sifat inverse dipenuhi. Kesimpulannya, A dan B adalah anggota subgrup dari G. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih.